Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwirul laili ala nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asghar wa tilakil agyar wa bitahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil asghar wa asabil akhyar adada li amrillahi wa ibdahi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man haja baita falam yarkus wa lam yaqsud kharaja min junubihi kayawma waladat ummuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar Sahibul Bait selaku Diyufur Rahman, tentunya guru kita Muka Besar Hanafi dan istrinya Ibu Khadijah, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini beliau mengadakan acara haflatul wada atau walimatus safar dalam rangka keberangkatan menunaikan ibadah haji. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, perjalanan ibadah hajinya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah, tentunya kembali kepada keluarga, kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat gelar haji yang mabrur. Para alim ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini, diantaranya Al-Mukarram Ustaz Hasbunawi selaku daripada pimpinan Majelis Taubatan Nasuha, Al-Mukarram Ustaz Ismail, Al-Mukarram Ustaz Haji Amir dan yang lainnya, para asatidz, para asatidzah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Begitu juga seluruh keluarga besar daripada Sahibul Bait, bapak-bapak hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, berbagai macam rangkaian nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam di dalam diri kita, sehingga pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa hadir duduk bersimpuh di tempat ini dalam rangka mengiringi kepergian saudara kita Bapak Hanafi beserta istri untuk melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi umat yang istiqomah daripada ajarannya, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan fadilahnya Rabbul Haddad khusus untuk Bapak Hanafi beserta istri,
mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah, segala doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua yang tadi telah sama-sama membaca, mudah-mudahan dengan wasilahnya, fadilahnya acara malam hari ini, hadirnya kita, duduknya di tempat ini, mudah-mudahan insya Allah melalui rangkaian perjalanan ibadah Bapak Hanafi kita disambungkan doa kita. Entah kapan, entah besok, bulan, atau tahun yang akan datang, kita nggak tahu. Mudah-mudahan dengan wasilahnya pada malam hari ini kita dijadikan saksi bahwa Bapak Hanafi mengundang kita dalam rangkaian doa. Kita pun insya Allah diberikan kesempatan dipanggil oleh Allah dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tentunya rangkaian acara yang berikutnya, sebelum kita baca doa, mari sama-sama kita dengarkan penyampaian yang akan disampaikan selaku daripada Ibu Rahman yang pada saat ini sebentar lagi akan meninggalkan kita, akan meninggalkan tanah air, akan meninggalkan kampung halaman, rumah ditinggalin, harta ditinggalin, anak ditinggalin, saudara ditinggalin, mertua orang tua pun ditinggalin, akan melaksanakan ibadah haji insya Allah berangkat pada tanggal 29 Mei pada hari Rabu. Mudah-mudahan beliau tentunya beserta istrinya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah. Oleh karenanya malam hari ini kita bukakan pintu ridho yang sebelas-belasnya, pintu maaf yang seluas-luasnya, agar ketika keberangkatannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik untuk keduanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan selaku sahibul bait Ibu Rahman Bapak Hanafi, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Bahagia, Al-Ustaz Ismail, dan yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, dan para hadirin yang memenuhi undangan kami. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat keluasan waktu, hingga kita bisa menghadiri bersilaturahim di tempat ini dalam acara Walimatus Safar berkenaan dengan rencana keberangkatan kami ke Tanah Suci untuk menaikkan ibadah haji yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 29 Mei 2024. Acara ini kami selenggarakan untuk berpamitan sekaligus memohon maaf kepada hadirin sekalian, terutama kerabat-kerabat dekat kami, tetangga kami, yang kalau dalam keseharian kami baca kesalahan dan kehilapan, baik perkataan maupun perbuatan, kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kami pula minta didoakan agar perjalanan kami nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian Bapak Hanafi selaku Ibu Rahman. Dan tentunya kita memahami ini adalah salah satu bagian daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila di antara kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita
akan meninggalkan yang namanya tempat kelahiran, bahkan dia akan keluar negeri, luar daripada negara yang dicintai Indonesia ini, maka disunnahkan dia membuat acara walimatus safar. Dalam rangkaian dia mohon doa, mohon maaf, dan sekaligus dia menitipkan apa yang dia punya pada saat ini, harta bendanya, anaknya mungkin yang ditinggalkan dititipi. Oleh karenanya intinya Bapak Hanafi memohon maaf yang seluas-luasnya atas kesehariannya, di dalam pergaulannya, di dalam bermasyarakat. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, besar maupun kecil, pada malam hari ini marilah sama-sama kita bukakan pintu ridho yang seluas-luasnya, pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila nanti beliau ketika melaksanakan ibadah haji, maka sudah di antara kita kesalahan, di antara kita sudah saling dimaafkan. Kalau kita punya kesalahan kepada Allah, cukup kita beristighfar. Benar nggak guru? Ini ada guru saya nih, Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Kiai Haji Muhammad Mursyidi MA. Mudah-mudahan beliau datang kemari tanpa barokah acara. Kalau kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup beristighfar. Benar guru? Istighfar aja udah selesai. Tetapi Allah tidak akan memaafkan dosa seseorang hamba ketika dia punya dosa kepada sesama. Oleh karena pada malam hari ini Bapak Hanafi pintar, alhamdulillah, diundang kita, dikumpulkan. Tetapi kalau Bapak Hanafi datang ke rumah satu orang, ini udah berapa banyak. Nah, jadi saya lihat ada teman saya di Ustaz Daya itu dari Tanah Baru jauh, ada juga teman saya dari Kemandoran 7 jauh. Kalau dia parani cuma bawa apa namanya berkat sebungkus ke sono, beratan ongkosnya Pak, bener gak? Mahalan ongkosnya sama berkatnya. Makanya pada malam hari ini dikumpulkan kita ke tempat ini dalam rangkaian mohon doa dan juga ridhonya. Kira-kira Bapak semua yang hadir malam hari ini maafkan apa kagak? Pak, maafin gak Pak? Dimaafin, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah pada saat ini pun disambung doa-doa kita melalui rangkaian Bapak Hanafi. Besok dia melakukan ibadah haji, dia akan tawaf di Makkah. Di Ka'bah dia tawaf 7 putaran, kemudian dia sa'i, inna safa wal marwata, kemudian dia ta'alul. Maka itu rangkaian umroh dia selesai. Disambung doa kita. Mungkin pada malam hari ini di antara keluarga kita jamaah yang belum pernah merasakan haji atau umroh, mari sama-sama titipkan doanya kepada Bapak Hanafi. Insya Allah kemarin udah diajarin. Dan alhamdulillah Bapak Hanafi pada tahun ini mengingatkan saya. Tahun 2018 saya berangkat bersama yang besok Bapak Hanafi sama dibimbing oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Makin Amin melalui daripada Yayasan Al-Hijrah. Saya 2018, ini hari 2024 ada di antara teman kita, tetangga kita, bahkan Bapak Hanafi kebersamaannya sama saya di setiap malam Jumat baca Ratibul Haddad pada maghrib sampai isya di majlis di Masjid Al-Falah. Oleh karenanya sekali lagi Bapak Hanafi, mari sama-sama dengan keikhlasan keridhaannya sebutin nanti jamaah satu-satu. Mudah-mudahan diberikan kesempatan lain tahun, lain kapan, entah kapan oleh Allah melalui rangkaian malam hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini ada orangnya nggak ada nyawa. Kira-kira kalau dipanggil sama Allah mau nggak? Mau nggak? Panggilan Allah ada 3. Yang pertama ketika ajak berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Salat kita dipanggil oleh Allah. Kemudian kalau dipanggil ketika disebutin namanya, siaran langsung dari Masjid Al-Falah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, panggilan pulang. Tetapi malam hari ini Bapak Hanafi dipanggil oleh Allah dalam merangkai laksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ini panggilan yang boleh dikatakan menyempurnakan daripada rukun Islam yang kelima, pergi haji bisa mampu.
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya apabila engkau melaksanakan ibadah haji, mampu menurut pandangan Allah. Ini boleh nggak kalau saya cerita pengalaman ibadah? Boleh apa kagak? Tapi ntar selesainya jam 1. Boleh? Berkati keburu dingin. Benar Ustaz? Pernah tahun 2014 saya melaksanakan umroh. Saya bilang kepada seluruh jamaah, hai jamaah, sesungguhnya jangan kata haji, umrah pun panggilan Allah. Wa aqimul hajj wal umrata lillah. Orang pergi haji dan umrah memang urusan Allah. Waktu itu 2014 saya berangkat umrah. Saya bilang sesungguhnya umrah ini panggilan Allah. Ketika kita pulang umrah, kita jaga umrah kita. Bukan umrah ini pergi jalan-jalan tur religi, bukan, memang ini tentuan panggilan Allah. Begitu pula haji pada kesempatan ini. Bapak Hanafi beserta istri dipanggil oleh Allah, artinya pandangan Allah dia orang yang mampu. Bukan saya bilang haji ataupun umrah mampu menurut pandangan kita, pandangan masyarakat. Oh dia kaya, punya duit miliuner, rumah bertingkat, mobil mewah megah semua, sawahnya berhektar-hektar. Tetapi kalau memang Allah tidak tentukan dia bisa haji atau umrah, jangan berharap tidak akan sampai. Bahkan ada orang yang jutawan, dia bisa pergi ke Eropa, dia bisa pergi ke Cina, ke Hong Kong, ke Jepang, keliling dunia, tapi belum tentu dia bisa datang ke rumah Allah, belum bisa datang dia ke Baitullah, belum tentu. Belum bisa dia berziarah ke makam baginda Rasul, belum tentu. Tetapi malam hari ini Bapak Hanafi, mudah-mudahan dia bisa melaksanakan ibadah haji, dia bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ada orang yang menurut pandangan kita dalam kehidupan bermasyarakat kita, oh dia orang susah, orang miskin, orang yang gak punya harta, jangan kata dia punya mobil, punya rumah, buat makan sehari aja masih mikirin. Benar apa benar? Masih mikirin. Tetapi kalau memang Allah sudah berkehendak, ada jalan lain yang tentunya bisa datang ke sana. Inilah yang saya sampaikan. Dari 2014 di mobil bus saya sedang berjalan dari kota Madinah ke kota Makkah. Waktu itu mampir di Bir Ali ngambil mikot. Kalau umrohnya dari Madinah, artinya dia akan ke Makkah. Tapi kalau udah nanti Bapak Hanafi mungkin dia ke Makkah. Benar Bapak Hanafi? Bapak Hanafi ke Makkah. Jadi selesai dia haji baru dia ke Madinah. Itu memang perjalanan kalau sama guru kita Kiai Haji Ahmad Fikri Amin, dia ngambil gelombang terakhir, dia akan ke Makkah dulu. Pada saat itu 2014 saya dari Madinah ke Mekah, habis mampir di bin Ali ngambil mikot, perjalanan sampai ke kota suci Mekah. Saya sampaikan bicara sedikit. Ini kelimpahan guru kita Ustaz Mursidi, saya bisa begini jadinya nih. Jadi pada saat itu saya sampaikan sesungguhnya umrah ini panggilan Allah. Allah tidak memandang dia orang kaya, Allah tidak memandang dia orang susah sekalipun. Tapi kalau memang ija'aru dan sayi'an ayyakula lahun fayakun, maka akan jadi ketika itu bisa pergi haji ataupun umrah. Akhirnya pada saat itu orang itu saya pikir orang kemana, orang Ustaz, orang sini. Enggak taunya saya dipeluk, dia bilang alhamdulillah ini saudara saya. Nanti tolong dibimbing saya. Iya boleh, siapa kalau mau datang ke rumah insya Allah nanti. Saya bilang ngaji sama guru saya Ustaz Mursidi, saya bilang gitu. Enggak taunya saya bilang bapak tinggal di Palembang. Loh kok bisa berangkat dari sini? Inilah saya di Palembang buru-buru Pak, katanya punya rumah, punya mobil, buat makan aja pas-pasan. Pas mau makan nasi padang ada yang beliin, pas mau naik mobil ada yang anterin, itu namanya pas-pasan Pak. Artinya di sini dia merasa bahwa sesungguhnya pergi haji ataupun umrah bukan lantaran kemampuan kita, tetapi memang sudah ketentuan Allah. Inilah pada kesempatan Bapak Hanafi diberikan kesempatan oleh Allah, mari sama-sama. Khusus untuk teman saya, sahabat saya, guru saya sekaligus guru saya Ustaz Hanafi, setiap malam Jumat saya cuma sampaikan pengalaman 2018.
Saya pernah melaksanakan haji, nanti insya Allah dipimpin oleh guru kita Kiai Ahmad bin Amin. Itu cukup tertib beliau. Beliau cukup tertib dari tempat ke tempat semua. Bahkan kalau memang guru kita Kiai bin Amin kalau dipanggil haji udah susah titelnya. Kenapa? Udah 35 haji. Kalau Haji Muhyiddin baru 2 kali aja Ustaz ya, haji 2 kali. Kalau Ustaz Fikri dipanggil haji 30, gimana 30 haji? Repot panggil haji keburu capek, orang keburu jauh. Nanti insya Allah Bapak Hanafi dipimpin oleh beliau tertib semua. Saya merasakan bahkan nanti ada ketika setiap malam Jumat kita di kota suci Mekah itu diadakan acara sama tahlilan, baca ratib, maulid sama itu di hotel kita baca. Dalam rangkaian apa? Di Indonesia, di rumah keluarga kita sedang berdoa, kita sedang berharap agar kita dari sana sehat, panjang umur, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Begitu kita di kota suci Mekah pun nanti ingat keluarga kita, ya Allah, saya sudah berada di kota suci Mekah, tempat yang mustajab, tempat ketika kita berdoa, tempat yang dikabulkan doa kita sama Allah. Maka pada saat itu nanti Bapak Hanafi setiap malam Jumat begitu bikin tahlilan, intinya apa? Dia berdoa, dia panggil keluarga saudaranya. Ini alhamdulillah di Masjid Al-Falah luar biasa. Rangkaian pertama dari berangkat Bapak Haji Rizal, Haji Marjuki, sampai sekarang pun setiap tahun ada, nggak putus. Mungkin tahun besok Ustaz Mursyidi kali pergi lagi, dia mulu katanya. Setiap tahun ada, alhamdulillah tahun ini Bapak Hanafi dari dulu tuh Pak Haji Rizal kan banyak, terus ada rangkaiannya. Artinya mudah-mudahan acara seperti ini ketika kita hadiri insya Allah akan dicatat, diberikan kesempatan oleh Allah bisa merasakan haji atau umrah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara seperti ini bukan sekedar dia bilang mau bangga-banggaan biar tetangga tahu dia mau sombong, bukan. Memang inilah salah satunya diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan rasa kesabaran, diiringi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita berharap tentunya Bapak Hanafi nanti di sana diberikan seluruh apanya yang diniatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus untuk kita semua yang hadir disampaikan doa-doa kita. Ala hadhihi ya walikuniyatin salihuna hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi haji kata suci, memenuhi panggilan ilahi dengan penuh syukur di hati, bahagia tidak terberi, semoga selamat di dalam bati, mendapatkan ridha Rabbi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda
penjara dosa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak.